Berikan Jadi baik, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai acara kita di saat siang hari ini. Namun bersama-sama, Shalom. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena atas oleh kasih penyertaan-Nya lah sehingga pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh hadir dalam ibadah pelemasan almarhum Bapak Yudden Pasaribu. Izinkan saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menyampaikan susunan acara ibadah pelepasan almarhum Bapak Yudden Pasaribu. Yang pertama, pembukaan yang sedang berjalan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Kerukunan Keluarga Batak Nabire. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga. Yang berikut kita akan masuk ibadah pelepasan. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Majelis Jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire. Terima kasih kepada hambanya yang sudah hadir. Atas nama Kerukunan Keluarga Besar Batak Nabire, izinkan saya menyampaikan sambutan. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan di tengah duka cita yang kita alami bersama dengan keluarga besar Pasaribu. Kita bisa tetap berkumpul di sini dalam keadaan yang damai sejahtera. Selanjutnya, saya mewakili BPH PKBN menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bersama dengan keluarga Aman Pasaribu. Doa kami dan doa kita semua, kiranya doa harapan dan cita-cita dari Amang yang kita kasih ini untuk anak dan cucunya dan Pinoparna nanti di masa depan, semoga menjadi anak yang berhasil, cucu-cucu yang berhasil. Dan kepada kedua anak dan menantu diberikan ketabahan, kekuatan untuk tetap dapat menjalani hidup ini dengan tabah dan sabar, mengikuti kehendak Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Kami mewakili seluruh keluarga Batak Nabire merasakan dan menyampaikan turut berduka cita atas apa yang ito-itoku alami saat ini. Kiranya penghiburan dari Rohul Kudus, hibur yang sejati, hibur dan menguatkan. Selanjutnya, kepada semua kita yang kebangunan yang sudah hadir saat ini. Kehadiran dari kita semua adalah sumber kekuatan yang sangat berarti bagi keluarga yang sangat berarti. Kita sudah rela meninggalkan kesibukan kita untuk mengenal waktu kita berada di rumah duka untuk sama-sama meresapi berduka bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati semua pengorbanan atas kehadiran dari Bapak sekalian, juga kepada hamba Tuhan, pendeta dan seluruh pelayan Tuhan yang sudah berkenan melayani dalam ibadah nanti. Kami atas nama Kerukunan Keluarga Batak Nabire menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya
keluarga, kami sudah berusaha mendampingi Manirohi mulai dari acara tadi malam Tonggoraja, tapi pasti ada kekurangan dari kami sebagai pengurus KKBN. Untuk itu juga kami minta maaf. Dan tidak salah juga saya bicara atas nama keluarga, jika ada kesalahan yang diperbuat oleh orang tua kami ini, almarhum Mas Aribu, kami juga mohon maaf supaya beliau tulus perjalanannya ke pangkuan Bapak kita. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Semoga Tuhan menyertai semua rangkaian acara ini sampai nanti pemakaman, bahkan ibadah nanti malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dan keluarga Batak Nabire atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya kita masuk acara yang berikut adalah ucapan terima kasih dari keluarga. Dipersilakan. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta J. Bawodari SPH, beserta Bapak Ibu Majelis GKI Sion Kampung Harapan. Yang terhormat Tulang Gula-Gula Bonanyari Rajai Hutapea. Yang terhormat Bonatulang Rajai Simajuta Sitolu Sadagina. Yang terhormat Tulang Rorobot Pasaribu. Yang terhormat aparat keamanan yang turut mendukung ibadah pelepasan dan pemakaman orang tua kami. Dan yang terhormat pemerintah setempat, dari atas sampai ketua RT di tempat kami, tempat duka saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang turut mengambil bagian dalam ibadah pemakaman, pelepasan dan pemakaman orang tua kami, ayah kami, opung yang telah dipanggil Tuhan Yesus pada tanggal 25 Mei tahun 2022 yang lalu. Selanjutnya, atas nama keluarga, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta J. Bawodari SPH yang akan melayani ibadah pelepasan dan pemakaman orang tua kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan juga keluarga. Sampai hari ini sehingga pelaksanaan adat yang kita laksanakan mulai dari tadi pagi sampai tadi berakhir sebelum pertemuan di siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Bapak Pengurus KKBN Kabupaten Nabire dan terutama kepada Bapak Ketua dan Orang Sauta. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tulang Hula-Hula dan Bonariari Rajai Hutapea yang telah melaksanakan adat atas dipanggilnya orang tua kami mulai dari tadi pagi. Acara di rumah menyampaikan atau menyerahkan ulos saput sampai acara di halaman. Sekali lagi kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan memberikan penghormatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bonatulang Rajai Simajuntak, Bonatulang Simajuntak Sitolu Sadakina yang telah
ikut dalam pelaksanaan adat dan memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada kami keluarga, terutama anak-anak kami dan cucu kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tulang Rorobot Pasar Ibu, sekaligus kepada Punguan Borbor Bere Boru Kabupaten Nabire yang telah berjuang dalam melaksanakan mendukung telah dipanggilnya orang tua kami mulai dari tadi malam, menyiapkan segala sesuatu sehingga pelaksanaan sampai siang hari ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terutama kepada boru kami, bere kami, Ibu Bere Kabupaten Nabire, tapi juga kepada Punguan Pasar Ibu, Punguan Borbor seluruhnya se-Kabupaten Nabire. Dan tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak dari kepolisian yang telah bersedia untuk menjaga ketertiban acara dari kemarin hari ini sampai nanti di pemakaman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah setempat yang telah memberikan dukungan kepada keluarga, memberikan penguatan sehingga kami boleh menerima dipanggilnya orang tua kami dengan ikhlas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya Bapak Ibu Jemaat GKI Sion Kampung Harapan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pemakaman, ibadah pelepasan orang tua kami, ayah kami, dan opung tercinta, yaitu terkasih, yaitu Opung Cinta. Di siang hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Begitu banyak dukungan yang kami terima, baik dukungan material, dukungan moral, terutama dukungan doa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kami dari keluarga tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang kami sampaikan sebagai ucapan terima kasih dari keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyampaian kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun apabila ada sampaikan oleh keluarga, acara selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah pelepasan kepada Majelis Jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire. Waktu ibadah kami persilakan. Keluarga besar Pasar Ibu Lumbaya, keluarga besar Borbor Parsada, keluarga besar Bodepa, Ikatan Keluarga Batak di Nabire, Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat siang, shalom. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Peristiwa kematian yang dialami oleh keluarga besar Pasar Ibu Lumbaya yang pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 bertempat di RSUD Dok 2 Jayapura jam 13.40 atau setengah 2 siang telah dipanggil pulang ke Bapa di sorga orang tua terkasih almarhum Bapak Lukden Pasar Ibu yang tutup usia pada usia 76 tahun 1 bulan karena sakit. Adapun susunan acara yang kita lalui saat ini, yang pertama pembacaan riwayat hidup almarhum, yang kedua ibadah pelepasan di rumah duka, yang ketiga penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum, yang keempat ibadah pemakaman di kuburan, dan yang kelima penutup.
Bapak Ibu, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan ada pada ibadah kita di siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Sion Kampung Harapan, Bapak Pendeta J. Membedari STH. Dan riwayat hidup almarhum yang akan bacakan oleh Penatua A. Rorong Simorangke. Kepada beliau disilakan. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkanlah saya berdiri sini mewakili keluarga dan pihak gereja untuk membacakan riwayat hidup almarhumah. Daftar riwayat hidup almarhumah. Nama almarhum, nama Lukden Pasaribu. Tempat tanggal lahir Tapanuli 25 April 1946. Agama Kristen Protestan. Status perkawinan, menikah di Nabire pada tanggal 20 Agustus 1975. Nama istri Ludia Lumbaya almarhumah yang sudah mendahului almarhum pada tanggal 12 Desember 1990. Dari pernikahan tersebut mempunyai 2 anak perempuan yang diberi nama 1. Doris Sri Rezeki Pasaribu, sarjana ekonomi dengan usia 42 tahun. 2. Emi Derita Pasaribu, sarjan SP, umur 39 tahun. Doris Sri Rezeki Pasaribu, sarjana ekonomi, telah menikah dengan Joko Santoso, berusia 34 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Cinta Christine Wulandari dengan berusia 17 tahun, Cindy Bella Octavia dengan berusia 14 tahun, Siska Riko Noval Saputra berusia 5 tahun. Anak kedua, Emi Derita Pasaribu SP, telah menikah dengan Andi Sastra Beni Saragi Eshut Emling dengan usia 44 tahun dan dikaruniai 2 anak yang diberi nama Hartama Yulian Hasadungan Saragi berusia 16 tahun. Kedua, Aditama Sirlo Saragi dengan usia 2 tahun. Keturunan dari almarhum mempunyai 2 anak perempuan dan 2 orang menantu, juga 5 orang cucu. Riwayat kedinasan. Almarhumah berdinas pada tahun 1973, diangkat menjadi CPNS, dan pada tahun 1989 menjadi Kepala Seksi Pengamanan Sekretaris Teniling di Kantor Sosial dan Politik Pemerintahan Daerah Tingkat 2 Paniai, dan sekarang yang disebut Kabupaten Nabire. Tahun 2000 sebagai Kabag Umum Sekretaris DPRD Kabupaten Nabire. Pada tanggal 1 Mei 2002 almarhum pensiun dengan pangkat terakhir Pembina 4A dengan masa kerja 29 tahun 1 bulan. Riwayat gereja. Almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai anggota jemaat GKI Sion Kampung Harapan yang aktif, dan almarhum selalu semasa hidupnya masih sehat. Almarhum selalu mengambil bagian dalam segala kegiatan di jemaat GKI Sion Kampung Harapan dan aktif pada persekutuan kaum bapa jemaat GKI Sion Kampung Harapan, dan almarhum berdiam dalam wilayah KSP Kolose. 2022 pada jam 13.40 orang tua kami Lukden Pasaribu meninggalkan kita semua, dan saat ini kita sama-sama ada di tempat ini untuk mengucapkan selamat jalan Bapak, Amang Mertua, Opung, saudara kami tercinta, dengan kenangan, dengan ucapan
berangkatlah karena tempatmu telah tersedia di rumah Bapa. Demikian daftar riwayat hidup orang tua kami. Waktu kami kembali. Menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, liturgi yang telah tersedia diperhatikan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat, saya undang berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani nomor 100 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. cucu dan seluruh keluarga besar Batak Binagire dan persekutuan jemaat sedang duka yang dikasihi, marilah kita beribadah dalam rangka melepaskan jenazah almarhum orang tua kekasih kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus melimpahi keluarga dan seluruh persekutuan jemaat di tengah duka. Pada akhir zaman, jawab Yesus, akulah kebangkitan dari hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Keluarga dan seluruh persekutuan jemaat dipersilakan untuk kembali. Sementara kita akan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diberi kesempatan kepada solo dari Ibu Doris Pasaribu untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
lagu ini adalah lagu yang biasa Papa nyanyikan saat beliau merasa kesakitan di rumah sakit. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau memerintah segala sesuatu ada, dan dalam rancangan-Mu almarhum orang tua kekasih kami ada di tengah-tengah kami semasa hidupnya kurang lebih 76 tahun 1 bulan. Tapi juga karena rancangan dan keputusan-Mu Tuhan, Engkau berkenan mengambilnya kembali sejak tanggal 25 Mei yang lalu. Hari ini keluarga, anak-anak, cucu, menantu dan seluruh keluarga besar Saribu dan keluarga besar Batak Nabire, bahkan persekutuan jemaat GKI Sion
ada dalam duka, tetapi karena Engkau yang memerintahkan dan memutuskan dalam rancangan-Mu, kami siap untuk melepaskan dan mengantarkannya ke tempat beristirahatannya yang terakhir. Mendasar bacaan ini, paduan suara Inakor akan memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya baca untuk kita bersama-sama yang demikian bunyinya. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kekurangan, adil dan benar. Sampai demikian bagian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Yang berbahagia dan terus memperoleh keteguhan iman ialah yang mendengarkan firman ini, memelihara dan terus melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Pujian pada Kristus selama-lamanya. Haleluya.
kerukunan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Seluruh keluarga besar Batak di Nabire yang mengalami duka dan seluruh persekutuan jemaat Tuhan, baik persekutuan jemaat GKI Sion, tetapi juga teman, sahabat, tetangga, dan andai tolan dari almarhum yang dipanggil oleh Tuhan. Penulis kitab Ulangan kembali mengingatkan dan dia mengangkat nyanyian Musa yang dinyanyikan oleh Musa ketika Israel mengalami pembebasan keluar dari Mesir dalam kitab Keluaran. Dia kembali menulis ini dan mengingatkan kepada umat Israel bahwa keadilan dan kebenaran Allah dalam keputusan itu adalah sesuatu yang pasti dan Allah tidak pernah salah dalam menyatakan keputusan dalam keadilannya itu. Dengan demikian, Israel sebagai umat Tuhan diingatkan supaya mereka berpegang teguh pada perjanjian Allah, karena dalam perjanjian Allah ini isinya satu adalah sukacita yang dihadapi dan dialami oleh setiap orang yang taat, setia, dan percaya. Tapi ada juga duka cita yang dihadapi dan dialami di tengah-tengah ketaatan, kesetiaan, percaya, dan iman yang sungguh kepada Allah. Sehingga nyanyian ini diulangi kembali untuk mengingatkan kepada umat Allah ini supaya tetap berpegang teguh karena rencana dan rancangan Allah dalam segala keputusannya itu kadangkala tidak diketahui, tetapi dua hal ini selalu mewarnai. Sehingga setiap manusia, setiap orang yang ada dalam kehidupan ini, dua hal ini selalu bukan hal yang mengganggu. Nyanyian ini mengingatkan bukan hal yang mengganggu, tetapi merupakan hal yang harus dipegang teguh, karena suatu ketika kita ada di tengah-tengah kesenangan, kegembiraan, tapi suatu ketika kita ada di tengah-tengah kesusahan dan kesedihan karena duka cita. Nah, oleh sebab itu, dalam bacaan kita secara khusus digambarkan dan diberikan beberapa catatan mengenai pekerjaan Allah yang begitu sempurna. Bahkan sampai dikatakan dalam ayatnya yang keempat, pekerjaan Allah yang begitu sempurna seperti gunung batu yang adalah merupakan pekerjaan tangan Allah sendiri. Akan sebagai batu yang dikerjakan oleh tangan Allah yang begitu sempurna. Tapi suatu ketika batu itu akan pecah. Dia tidak abadi, dia tidak kuat, dan pada suatu ketika dia tidak bisa bertahan. Nah, hal ini mau menunjukkan kepada manusia bahwa kehidupan kita dan dalam tindakan ataupun keadaan yang seperti itu, Allah tidak pernah berlaku. Tuhan itu menemani di saat mengalami hati yang hancur. Lalu kita yang akan memberikan rasa malu, rasa drama, dan itu yang sukacita yang dialami 76 tahun 1 bulan pas beliau dalam masa hidup. Daripada bapak-bapak yang bersama-sama dengan almarhum ini, bahwa almarhum ini seorang yang begitu setia sekali dalam kegiatan di Sion. Bapak-bapak itu beliau sangat setia. Itu saya dengar cerita, dan saya percaya, apalagi tadi lagunya dinyanyikan oleh kedua anak itu menunjukkan bagaimana ketaatan dan kesetiaan. Begitu beliau dijadikan sempurna, kata kitab Mazmur, manusia yang dijadikan sempurna, tapi seperti batu tadi akan pecah juga karena kuasa dan kehendak Tuhan. Beliau hidup dalam berbagai karya pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, pemerintah, sampai ke dalam persekutuan gereja dan jemaat Tuhan. Tapi pada akhirnya, dalam rancangan dan keputusan Tuhan, almarhum
harus pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan, seperti kata Rasul Paulus itu. Dengan begitu, maka di saat siang hari ini, ketika kita mau melepaskan jenazah almarhum ini untuk diantar ke tempat pemakamannya yang terakhir, kepada anak-anak, anak mantu dan cucu, serta seluruh keluarga besar, Pasar Ibu dan kaum keluarga sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk tetap memiliki hati yang kuat, karena kita juga punya penolong yang kuat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia menolong kita untuk memberikan kekuatan itu. Di tengah duka ini, Dia akan memberikan hati yang penuh dengan ketenangan. Dia akan memberikan hati yang penuh dengan sukacita. Ibarat hujan renai tadi, manis yang membuat kelegaan, sehingga ada sukacita untuk terus memuliakan Tuhan. cucu, anak mantu, dan seluruh keluarga besar dan persekutuan jemaat. Baiklah, kita berangkat sekarang untuk mengantarkan jenazah almarhum ke tempat pemakamannya yang terakhir, dan berpeganglah pada firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Pada kita di rumah ini selesai. Waktu selanjutnya saya berikan kepada
pembawa. Demikian ibadah perpasan di rumah. Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Selamat jalan papaku tersayang, selamat jalan opung doli cinta, selamat jalan amangku tersayang, selamat jalan saudaraku tercinta. Tenanglah dalam keabadianmu bersama Bapa di sorga. Bapak Ibu sidang duka yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selanjutnya kita diberikan kesempatan memberikan penghormatan yang terakhir kepada jenazah almarhum. Disilakan.
Mohon kehadiran daripada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kapasnya pil lagi. Kapasnya juga. Nah, baru tutup toh. Di hidung juga. Tanggal di hidung itu. Di hidung juga. Di hidung lagi. Awas tangan, lihat ujung, samping, samping, diam, lihat terus. Ini tidak pas. Langsung jauh. Lagi. Jauh ini malah sini. Tidak, sini sama. Nah, sudah. Mas. Oke. Masuk kena kat itu. Masuk. Udah. Ya, harus bukan kan? Pegang.
Yang kuat ya. Kuat. Perempuan di mana? Ya. Lanjut. Nanti kita tunggu instruksi Pak Pendeta. Bertanya. Pelan-pelan. Ada matanya kah? Iya. Bantu dengan tali kah? Iya, langsung. Taruh kayu. Taruh pelan-pelan. Bantu. Kaki. Tangan. Ya. Siapa anaknya pegang lurus. Coba lihat lurus, Mas. Geser ke mana? Gesernya ke sini. Ini kecil sedikit kan? Ini aja. Ya. Udah. Ya. Tapi. Bapak Ibu sedang bergabungan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan ada pada ibadah di tempat pemakaman. Ibadah akan dipimpin kembali oleh Bapak Pendeta J. Mawidari. Dengan penuh kasih kami persilakan untuk itu. Yang pertama untuk menyambut pelayan firman Tuhan. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi penghiburan. Dengarlah akan penghiburan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup meskipun kulit tubuhku binasa. Tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika kita keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku iman percaya dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Tuhan padamu tak ada malam gelap, di sana kabut dunia diganti terang tetap. Di dalam siangmu lenyap kedukaan, bekas air mata yang sedih hendak dihapuskan. Kami yang Maha Kuasa, kian dan syukur hormat kami naikkan kepadamu sebagai sembah bersama dengan seluruh keluarga besar Pasaribu, Lumbaya, dan seluruh keluarga besar Batak Dinabire, persekutuan jemaat Tuhan, anak-anak, cucu dan anak mantu. Karena dalam pimpinan dan tuntunanmu kami telah mengantarkan jenazah almarhum hambamu Bapak Lukden Pasaribu, tempat peristirahatannya yang terakhir ini. Saat lagi kami hendak meletakkan jenazah almarhum hambamu ini ke dalam liang lahat ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati seluruh proses penurunan
peti jenazah bersama dengan jenazah almarhum ini. Berkati semua saudara-saudara yang akan melakukan pekerjaan untuk menurunkan jenazah ke dalam liang ini. Beri kekuatan, tapi juga sukacita bagi mereka semua. Langsung saja. Tahan tali. Enggak terus. Tarik, tarik. Tenang. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kita serahkan saudara kekasih kita yang meninggal ini. Kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan pengharapan sungguh akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali, maka bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, penolong yang sejati, menyertai dan memberkati semua keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu, anak mantu, menyertai seluruh persekutuan jemaat, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Ibadah kita di tempat pemakaman ini selesai. Shalom. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, untuk peletakan bunga tabur, yang pertama untuk andai tolan yang ada boleh dapat meletakkan bunga tabur yang sudah ada. Anak-anak dari almarhumah beserta cucu kami persilakan. Anak mantu, keluarga Lumbayan kami persilakan untuk
kasih. Ketua KKB kami persilakan. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan petugas untuk menutup yang lahat, lalu bunga tabur yang sisa nanti akan diletakkan di atas pusaran. Pelan-pelan. Ada kai. Oh, kaca dong taruh saja itu. Aduh. Kasih kayu ini kayu. Ya, aduh. Balon ini balon. Iya, kaca dong ini saja. Papan saja, papan. Ya, papan. Papan saja. Yang ada tadi ada batu, ada batu tadi kena ke kacanya. Pasang tengah. Dipersilakan kepada keluarga untuk menaruhnya di atas liang lahat.
Yesus.